Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan dari hasil final project kami, yaitu sistem informasi dari toko pecah belah Haji Ahmad. Jadi di sini kelompok kami beranggotakan yang pertama ada Muhammad Yahya Ubaid sebagai product owner, kemudian ada Tia Anggi Pratiwi sebagai development team, kemudian ada Surya Hatera atau saya sendiri sebagai Scrum Master, kemudian ada Dani Setia Aji sebagai development team. Baik, di sini saya akan menjelaskan bab 1, yaitu latar belakang dari sistem informasi yang kami pilih ini. Nah, jadi toko pecah belah Haji Ahmad. Nah, itu tuh apa sih? Toko pecah belah Haji Ahmad itu sebuah toko pecah belah atau lebih dikenal dengan toko yang menjual alat rumah tangga. Tentunya banyak transaksi di setiap harinya. Setiap penjualan satu persatu selalu harus dicatat agar pemilik toko dapat mengetahui pendapatan yang diperoleh dalam kurun waktu tertentu. Sebelum ada mesin pencari atau penghitung seperti komputer, pencatatan dilakukan menggunakan cara manual, yaitu dengan kertas dan dibuat tabel-tabel agar mudah pengelolaannya. Melihat begitu pentingnya pengolahan data operasional yang cepat dan tepat demi kepuasan pelanggan, maka sarana informasi komputer bisa menjadi alternatif pemecahan masalah, memperkecil kesalahan serta mempercepat proses pengolahan data. Dengan media penyimpanan komputer, data akan lebih aman dan bila ingin memanipulasi data akan menjadi lebih mudah dan cepat. Berikut adalah ruang lingkup dari sistem informasi yang kami buat. Untuk pertama, metodologi yang digunakan pada sistem informasi kami yaitu metode Scrum, karena proyek ini rekrutmennya bisa saja berubah dan skop pengerjaannya juga belum jelas. Klien dapat diajak untuk selalu berinteraksi dengan tim, dapat mengikuti sprint dan memberi review di akhir sprint. Berikutnya untuk mempersempit pembahasan maka dibatasi masalah yang akan dibahas, yaitu sebagai berikut, hanya membahas perancangan sistem informasi penjualan berbasis desktop pada toko pecah belah Haji Ahmad. Berikutnya yang kedua, proses yang dibuat dalam sistem informasi ini hanya membahas tentang pemesanan terhadap supplier, penjualan dan persediaan barang. Kemudian pada perancangan ini tidak dibahas tentang retur, penjualan atau pengembalian barang yang telah dijual kepada pelanggan atau dipesan dari supplier. Berikutnya kami membuat sistem informasi ini dengan beberapa pengguna, yaitu ada 3 pengguna, yaitu yang pertama ada owner, kedua ada kasir, kemudian ada karyawan. Nah, seperti yang tadi sudah dijelaskan, yaitu kami menggunakan metodologi Scrum, di mana berikut adalah jadwal proyek yang kami rancang untuk pengerjaan proyek. Nah, di sini project owner-nya tertulis Ubaid dengan start proyek atau start date-nya ini pada tanggal 31 Maret tahun 2020, kemudian end date atau berakhirnya proyek ini tanggal 1 Juli tahun 2020. Di sini kami membuat ada 3 sprint planning. Yang pertama di sini ada sprint planning 1, sprint planning kedua, dan sprint planning ketiga. Nah, masing-masing sprint planning ini memiliki beberapa task yang dikerjakan sesuai responsible-nya masing-masing, memiliki story point, start date, finish date, dan durasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan salah satu contoh saja. Misalnya di sini pada sprint planning pertama ada owner. Sebagai owner, saya ingin akses untuk membuat akun. Jadi di sini owner yang membuat task, yaitu owner ingin memiliki sistem informasi ini ingin memiliki autentikasi akses pada pembuatan akun. Jadi di sini di responsible atau yang bertanggung jawab dalam pengerjaan task yang ini yaitu Tia. Kemudian story point-nya ada 3 SP, 3 story point. Dengan start date tanggal 1 bulan 4 tahun 2020, finish-nya tanggal 8 bulan 4 2020. Statusnya masih in progress. Jadi semuanya kurang lebih sama, menyesuaikan saja dengan task-nya apa aja, terus kemudian ada responsible-nya siapa aja, dan start date dan end date-nya. Nah, di sini hingga ada sprint review, kemudian ada sprint retrospektif. Perkenalkan, saya Tia, NIM 2194. Di sini saya akan menjelaskan bab 2 mengenai analisis kelayakan sistem. Yang pertama yaitu ada analisis kelayakan teknologi.
Berdasarkan analisis teknologi dari segi hardware, toko pecah belah Haji Ahmad belum memiliki perangkat atau komponen yang layak dioperasikan. Maka dari itu di sini kami akan menyiapkan kebutuhan perangkat keras dan perangkat lunak seperti berikut. Yang pertama yaitu ada perangkat keras. Yang pertama ada prosesor tipe Intel Core i5, yang kedua ada memori 8 GB DDR4, yang drive 1 TB SATA, yang keempat ada network, gigabit network, yang kelima ada monitor 17 inci, yang keenam ada keyboard, USB keyboard, yang ketujuh ada mouse, USB optical mouse. Yang selanjutnya yaitu ada perangkat lunak, yang meliputi Windows 10 Pro 64 bit dengan kegunaan sebagai sistem operasi. Yang kedua ada Microsoft Visual Studio 12 dengan kegunaan back-end front-end development. Yang ketiga ada SQL Server 2018 digunakan sebagai database. Yang keempat ada Microsoft Visio digunakan sebagai perancangan sistem. Yang kelima ada Adobe XD digunakan sebagai perancangan UI UX, dan keenam ada Google Chrome sebagai web browser. Dari segi brandware, toko pecah belah Haji Ahmad sudah mempersiapkan karyawan yang menguasai teknologi komputer untuk diposisikan. Yang selanjutnya yaitu ada analisis kelayakan ekonomi. Untuk menganalisa kelayakan ekonomi di sini menggunakan kalkulasi yang dinamakan cost benefit analysis atau analisis biaya dan manfaat. Tujuan dari analisis biaya dan manfaat adalah untuk memberikan gambaran apakah manfaat yang diperoleh dari sistem yang baru lebih besar dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Secara ekonomi, layak yang akan dijelaskan menggunakan analisis biaya dan manfaat. Analisis biaya manfaat bisa dilihat pada tabel. Total biaya pada tahun ke-0 yaitu sebesar 28 juta rupiah, di tahun pertama sebesar 5.500.000, di tahun ketiga sebesar 5 juta, di tahun kedua sebesar 5.900.000, dan di tahun ketiga sebesar 6.200.000. Kemudian ada manfaat dengan total manfaat di tahun ke-0 sebesar 0, tahun pertama sebesar 15 juta rupiah, di tahun kedua sebesar 15.800.000 rupiah, di tahun ketiga sebesar 16.550 juta rupiah. Dengan prosen, yaitu selisih total biaya dan total manfaat, pada tahun pertama diperoleh jumlah 9.500.000, di tahun kedua diperoleh jumlah 9.900.000, di tahun ketiga diperoleh jumlah 10.350.000. Kemudian ada payback period. Untuk payback period ini, nilai investasi sebesar 28 juta dikurangi dengan prosen pada tahun pertama yaitu 9.500.000 dan diperoleh hasil sisa investasi tahun kedua sebesar 18.500.000. Kemudian sisa investasi tahun kedua dikurangi dengan prosen pada tahun kedua sebesar 9.900.000. Kemudian diperoleh sisa investasi sebesar 8.600.000. Kemudian sisa investasi tahun ketiga dibagi dengan prosen tahun ketiga dikali 1 tahun. Kemudian diperoleh hasil 0,8 tahun atau 292 hari. Sisa investasi tahun ketiga tertutup oleh prosen tahun ketiga, yang berarti investasi akan kembali pada tahun ketiga, yaitu tepatnya 2,8 tahun atau 2 tahun 8 bulan. Payback period sudah dapat dicapai pada tahun kedua, adapun secara detailnya adalah 2,8 tahun. Dari fakta tadi, dapat disimpulkan bahwa rancangan sistem ini akan mencapai titik impas atau break-even point pada waktu 2,8 tahun, yang berarti bahwa pada tahun ketiga perusahaan mulai dapat mengambil keuntungannya dari sistem tersebut. Kemudian ada ROI, yaitu dihitung total manfaat tahun ke-1, 2 diperoleh hasil Rp47.350.000. Kemudian total biaya pada tahun ke-0 sampai tahun ketiga dijumlah,
dan diperoleh 46.300.000. ROI yaitu total manfaat dikurangi total biaya dikali 100, kemudian dibagi dengan total biaya. Diperoleh sebesar 2%. Suatu proyek investasi yang mempunyai ROI lebih dari 0 akan diterima. Pada studi kasus nilai ROI adalah 0,02 atau 2%. Berarti proyek ini dapat diterima karena proyek ini akan memberikan keuntungan sebesar 2% dari biaya investasinya. Atau sistem ini akan memberikan keuntungan pada tahun ketiga sebesar 2% dari biaya pengembangannya. Kemudian ada NPV atau net present value, yaitu minus nilai proyek dijumlah dengan prosen tahun pertama dibagi 1 plus tingkat bunga diskonto yang sebesar 10%, kemudian dipangkat 1, ditambah dengan prosen tahun kedua dibagi dengan 1 ditambah bunga diskonto dipangkat 2, kemudian dijumlah lagi dengan prosen tahun ketiga dibagi 1 plus bunga diskonto 10% dipangkat 3. Kemudian 3.399.863,29 rupiah. Dari hasil perhitungan dapat disimpulkan bahwa jumlah keuntungan yang diterima sekarang oleh perusahaan pada tahun ketiga apabila sistem ini diterapkan adalah sebesar Rp3.999.863,29 atau NPV lebih besar dari 0. Maka proyek tersebut dikeluarkan. Kemudian ada analisis kelayakan hukum. Secara hukum, sistem yang dibuat telah memenuhi aturan undang-undang yang berlaku dikarenakan software yang dibuat menggunakan perangkat lunak yang legal. Software utama yang dipakai untuk menerapkan sistem adalah software yang orisinil berlisensi untuk sistem operasi Windows 10. Bisa dilihat pada tabel. Kemudian ada analisis kelayakan. Sistem ini dibuat dengan memperhatikan cara pengoperasian sistem berdasarkan kebutuhan pengguna toko pecah belah Haji Ahmad untuk mengakses informasi. Kemudian, desain dan struktur sistem yang dibangun tidak berbeda dengan yang biasa digunakan, dengan tujuan mempermudah pengguna dalam mengakses sistem. Kemudian ada analisis kelayakan operasional. Sistem ini dibuat dalam waktu 4 bulan yang terdiri dari produk backlog selama 2 minggu, planning meeting selama 1 minggu, sprint backlog selama 12 minggu, sprint review selama 1 minggu, dan totalnya 16 minggu atau 4 bulan. Karena semua fase SDLC (Software Development Life Cycle) dilalui secara bertahap dan masing-masing tahapannya membutuhkan waktu yang wajar, maka sistem ini layak secara jadwal schedule-nya. Perkenalkan, nama saya Danis Setiaji, NIM 18112199. Pada kali ini saya akan menjelaskan bab 3 tentang identifikasi masalah dan workflow. Identifikasi sasaran dan batasan. Yang pertama, sasaran sistem. Peningkatan kinerja karyawan maupun owner. Yang kedua, peningkatan efektivitas informasi yang didapat owner maupun karyawan. Yang ketiga, peningkatan efisiensi dan pelayanan antar customer, karyawan, dan owner. Yang keempat, peningkatan keamanan data penjualan serta pengumpulan dan laporan penjualan. Yang kelima, ada peningkatan penjualan karena sistem ini sangat membantu dalam proses jual beli. Batasan sistem. Yang pertama, proses yang dibuat dalam sistem informasi ini hanya membahas tentang pemesanan terhadap supplier, penjualan, dan persediaan barang. Yang kedua, sistem informasi hanya dapat diakses oleh pemilik akun yang terdaftar di sistem. Yang ketiga, sistem informasi ini berbasis desktop, sistem operasi Windows. Identifikasi masalah yang dihadapi user.
Apakah sistem informasi ini dapat meningkatkan kinerja? Sistem informasi ini dapat meningkatkan kinerja toko pecah belah Haji Ahmad karena terdapat fitur scan for presence, melihat informasi barang serta mengetahui posisi barang, pembuatan laporan penjualan otomatis melalui sistem, dan laporan gaji karyawan. Apakah sistem informasi ini dapat menurunkan biaya? Sistem informasi memungkinkan toko untuk meningkatkan pendapatan atau mengurangi biaya dan menyediakan informasi yang membantu owner membuat keputusan yang lebih baik atau meningkatkan pelaksanaan proses bisnis. Apakah sistem informasi bisa meningkatkan keamanan? Sistem informasi ini dapat meminimalisir kesalahan yang terjadi dan mempermudah pengolahan data transaksi penjualan, mempermudah pencairan barang, menghapus dan merubah data jenis barang. Apakah sistem informasi bisa meningkatkan pelayanan? Sistem ini dapat meningkatkan kualitas pelayanan, yaitu di antara lain kecepatan dalam proses transaksi antar pelanggan, karyawan, dan owner. Apakah sistem informasi bisa meningkatkan penjualan? Sistem informasi memungkinkan toko untuk meningkatkan penjualan karena sistem akan membantu owner membuat keputusan yang lebih baik atau yang meningkatkan pelaksanaan proses bisnis. Identifikasi penyebab masalah. Sistem informasi membantu perusahaan dalam mengefisiensikan operasi perusahaan, memungkinkan manajer atau owner menggunakan data terbaru dari pasar untuk pengambilan keputusan, serta sistem informasi membantu perusahaan melakukan sesuatu yang lebih baik dari pesaing, harga lebih murah untuk produk unggulan, dan respon yang cepat terhadap pelanggan. Semuanya dapat meningkatkan penjualan dan laba yang tidak bisa diikuti oleh pesaing. Penyebab masalah biasanya terjadi pada lambannya pengambilan keputusan dan pelayanan terhadap pelanggan yang mengakibatkan tidak efisien. Beberapa masalah ini yaitu tidak adanya laporan penjualan pada toko sebelum menggunakan sistem ini, dan yang terakhir yaitu sistem presensi sebelum yang manual tidak efektif. Maka dari itu, sistem informasi ini dibuat untuk mengatasi masalah tersebut. Identifikasi titik keputusan. Dari masalah yang sudah dipaparkan pada bagian identifikasi penyebab masalah di sini, kami dapat mengambil keputusan, yaitu yang pertama, membuat sistem presensi dengan QR code scan. Yang kedua, membuat laporan ketersediaan barang. Yang ketiga, membuat laporan letak barang. Yang keempat, ada membuat laporan keuangan. Yang kelima, membuat sistem pembayaran debit maupun kredit. Yang terakhir, ada membuat laporan barang masuk dan keluar. Identifikasi titik keputusan. Adapun personil kunci dalam sistem informasi ini sebagai berikut. Owner bertanggung jawab penuh terhadap perkembangan dan kontrol data pada toko. Kasir menjalankan dan bertanggung jawab pada proses penjualan dan pembayaran dalam setiap transaksi. Dan karyawan melaksanakan pencatatan, pengumpulan data-data, dan laporan dalam toko, serta menjadi admin sistem. Berikut merupakan workflow dari penjualan. Yang pertama, ada pelanggan. Pelanggan mencari barang, lalu menemukan barang, lalu menyerahkan ke kasir. Ada kasir membuat nota pembelian, lalu menyerahkan nota pembelian ke pelanggan. Pelanggan menerima nota pembelian, pelanggan bayar ke kasir, lalu kasir menerima pembayaran, dan pelanggan menerima barang. Untuk workflow selanjutnya ada laporan. Pada sisi kasir, yang pertama mendata penjualan selama sehari, lalu membuat laporan penjualan, lalu menyerahkan kepada owner. Owner menerima laporan penjualan. Sedangkan di sisi karyawan, yang pertama mendata sisa barang yang tersedia, lalu membuat laporan barang, lalu menyerahkan kepada owner, dan owner menerima laporan persediaan barang. Untuk workflow yang selanjutnya itu pemesanan.
Karyawan mendata sisa barang, lalu menentukan barang mana yang ingin dipesan, lalu menghubungi supplier. Supplier menyiapkan barang, lalu mengirimkan barang kepada karyawan. Karyawan menerima barang, karyawan bayar ke supplier, supplier menerima pembayaran, lalu karyawan menerima barang tersebut. Yang selanjutnya yaitu bab 4, analisis kelemahan sistem. Pada analisis kelemahan sistem ini terdiri dari performance, information, economic, control, efisiensi, dan service, atau sering dikenal dengan istilah analisis pieces. Yang pertama yaitu ada faktor performance. Pada departemen bagian penjualan dengan tugas mengerjakan aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan proses transaksi jual beli. Hasil analisis masalah proses pencatatan transaksi jual beli dilakukan secara manual. Menulis transaksi jual beli, menyalin ke buku kasir, membuat tabel manual. Itu memerlukan waktu lebih dari 5 menit hingga 10 menit, tergantung banyak barang pada suatu transaksi. Data transaksi rentan hilang dan rusak. Untuk solusinya, dibuat aplikasi program kasir untuk proses transaksi jual beli. Transaksi dilakukan dengan scan barcode, barang dan data barang seperti harga dan keterangan otomatis terdata dan tertulis pada database penjualan. Sehingga proses akan lebih cepat dan keamanan data terjamin. Kedua, ada information. Departemen bagian presensi dengan tugas mengerjakan aktivitas yang berkaitan dengan data presensi karyawan. Hasil analisis untuk masalahnya, proses pencatatan presensi karyawan dilakukan secara manual. Karyawan datang dan menulis data kehadiran diri pada buku kehadiran. Proses ini tidak efektif dan efisien karena seringnya data yang ditulis tidak sesuai dengan data sebenarnya, seperti waktu hadir dan waktu selesai. Kemudian data presensi rentan hilang dan rusak. Untuk solusinya yaitu dibuat aplikasi program presensi dengan menggunakan scan QR code. Karyawan hanya perlu melakukan scan barcode menggunakan aplikasi yang terpasang pada handphone karyawan, sehingga data yang masuk lebih valid dan lebih efisiensi waktu. Data yang masuk akan langsung tersimpan pada database presensi dan memudahkan untuk rekap presensi karyawan. Yang selanjutnya yaitu ada faktor ekonomi. Departemen bagian administrasi dengan tugas mengerjakan aktivitas yang berkaitan dengan perhitungan pembagian gaji karyawan dan keuntungan total toko. Hasil analisis untuk masalahnya, proses pembagian gaji sebelumnya dilakukan dengan cara perhitungan manual. Terkadang perhitungan gaji tidak efektif karena data yang masuk terkadang tidak valid, sehingga mengakibatkan kerugian kepada owner. Untuk solusinya, dibuat aplikasi yang dapat diakses oleh admin dan owner untuk melihat langsung summary setiap karyawan dan print out summary. Sehingga perhitungan akan langsung dihitung oleh sistem sesuai data yang masuk. Ini akan menunjang keuntungan toko lebih tinggi. Yang selanjutnya yaitu ada faktor kontrol. Departemen bagian penjualan dengan tugas mengerjakan aktivitas yang berkaitan dengan proses transaksi jual beli. Untuk hasil analisis masalah pada sistem lama, pengendalian data pada sistem informasi penjualan kurang maksimal karena masih terdapat kesalahan pencatatan baik secara disengaja maupun tidak disengaja. Karena kendali terhadap keamanan sistem belum ada sehingga karyawan dapat mengakses yang bukan bidangnya. Untuk solusinya, pada sistem baru, pengendali data pada sistem informasi penjualan barang menjadi maksimal karena tidak ada kesalahan dalam pencatatan. Karena karyawan sudah ada hak aksesnya masing-masing. Kemudian, ada faktor efisiensi, Departemen bagian penjualan dengan tugas mengerjakan aktivitas yang berkaitan dengan proses transaksi jual beli. Hasil analisis untuk masalah, proses perhitungan dalam transaksi penjualan masih menggunakan perhitungan manual, sedangkan tingkat dari kesalahan dari perhitungan manual itu lebih besar. Ini tidak efisien dan memakan waktu banyak. Untuk solusinya, pada sistem baru, proses perhitungan barang sudah komputerisasi sehingga tingkat kesalahan dalam perhitungan akan sangat kecil, serta akan lebih efisien dan tidak memakan banyak waktu. Yang terakhir, yaitu ada faktor servis, Departemen bagian penjualan dengan tugas
mengerjakan aktivitas yang berkaitan dengan proses transaksi jual beli. Untuk hasil analisis, masalah dari segi pelayanan terhadap konsumen baik dalam pencarian barang, pembelian barang masih membutuhkan waktu yang lama dan kurang maksimal karena masih menggunakan sistem manual. Untuk solusinya, ada sistem baru, pelayanan terhadap konsumen yang menyangkut pencarian dan pembelian barang menjadi cepat karena sudah terkomputerisasi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yahya Ubaid dengan NIM 18112191 akan mempresentasikan bab 5 yang berjudul analisis kebutuhan sistem. Analisis kebutuhan sistem ini adalah hasil dokumentasi dari tahap analisis kelemahan sistem atau tahap sebelumnya pada bab 4, pieces, khususnya dalam bagian solusi. Digunakan untuk rekomendasi fungsionalitas apa saja yang akan digunakan dalam sistem baru. Fungsionalitas ini mencerminkan kebutuhan sistem. Nah, tujuan dari fase analisis ini adalah memahami sebaik-baiknya kebutuhan dari sistem baru. Juga penentu kebutuhan sistem yang krusial. Terus ada dua tipe. Pada bab ini nanti akan saya jelaskan. Yang pertama ada kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional. Yang pertama adalah analisis kebutuhan fungsional. Dari sistem yang kami buat, yang pertama, sistem dapat melakukan pendataan anggota toko berdasarkan hak akses. Untuk karyawan, sistem dapat melakukan hak akses tertentu dari setiap orang yang bekerja di toko. Kemudian, sistem juga dapat membuat akun baru jika ada anggota baru. Sistem dapat mengambilkan data anggota seperti kode, nama, alamat, nomor identitas, dan nomor telepon. Kemudian sistem juga dapat menampilkan dan menghitung berapa jumlah anggota secara keseluruhan. Sistem dapat menampilkan data presensi sehingga setiap anggota di toko. Untuk owner, sistem memberikan full akses kepada owner baik sistem pendataan, laporan keuangan, ataupun presensi. Kemudian yang kedua, sistem harus dapat melakukan input barang melalui fitur pendataan barang. Untuk karyawannya sendiri dapat menambah berbagai jenis barang seperti kode, kategori, nama, harga, dan lain-lain. Sistem juga dapat menambahkan barang yang akan dikeluarkan, menghitung jumlah barang yang ada secara keseluruhan, menampilkan jenis barang berdasarkan jenis atau kategori tertentu, dan juga dapat mengelompokkan barang. Yang ketiga, sistem harus dapat melakukan transaksi penjualan kepada pelanggan. Yang pertama, kasir itu harus bisa mencatat semua transaksi penjualan, kemudian juga mencatat jumlah barang yang terjual, memasukkan jenis barang, serta kode barang, dan lain-lain. Sistem dapat menampilkan tanggal barang terjual, dan juga mengetahui kasir mana yang bertugas di tanggal tertentu. Yang keempat, sistem harus dapat melakukan transaksi pembelian dari supplier. Ini yang berperan sebetulnya adalah karyawan. Sistem dapat mencatat semua transaksi pembelian, menampilkan kode barang, mengetahui total barang yang dibeli, tanggal pembelian barang, dan menampilkan karyawan yang melakukan pembelian kepada supplier. Sistem harus dapat melakukan laporan keuangan secara otomatis. Sistem dapat menghitung secara otomatis gaji setiap karyawan, menampilkan laporan pemasukan, baik berdasarkan tanggal, bulan, ataupun tahun. Sistem dapat mengetahui laporan pengeluaran yang diterima baik berdasarkan tanggal tertentu, bulan, ataupun tahun tertentu. Kemudian, sistem juga dapat mengetahui jumlah barang yang harus dibeli, mengetahui dan mengecek jumlah laba kotor maupun laba bersih dari pemasukan yang diterima. Yang terakhir, sistem juga harus dapat melakukan laporan keuangan, penjualan, dan pemberian barang. Terus untuk owner, sistem dapat menampilkan laporan penjualan dan pembelian barang berdasarkan periode waktu tertentu, dan juga dapat mengekspor atau mencetak laporan penjualan pembelian barang dalam bentuk PDF atau XLS, yang nantinya akan diserahkan langsung ke owner. Nah, selanjutnya analisis kebutuhan non-fungsional. Yang pertama ada operasional, yang sistem ini nantinya akan digunakan pada sistem operasi Windows 10.
dengan spesifikasi komputer minimal Intel Core i5 dan RAM minimal 4 GB. Terus kinerjanya, transaksi penjualan dibatasi 2 menit, transaksi pembelian dibatasi 1 menit. Untuk keamanan sendiri, sistem aplikasi maupun database-nya dilengkapi password dan hak akses khusus atau tertentu. Kemudian dilengkapi kamera CCTV untuk mengawasi pegawai ataupun memberikan toko di dekat PC yang tertanam sistem tersebut. Yang keempat, ada informasi, yaitu validasi untuk menginformasikan apabila password yang dimasukkan oleh pengguna salah agar tidak terjadi kesalahan. Kemudian ada petunjuk untuk menampilkan letak barang berdasarkan kategori. Sekian analisis kebutuhan non-fungsionalnya. Nah, bab 6, pemodelan proses. Ini ada DFD. Sebelum itu, saya akan menjelaskan sedikit tentang DFD. DFD ini merupakan diagram yang digunakan untuk menggambarkan proses-proses yang terjadi pada sistem yang dikembangkan. Dengan model ini, semua data-data yang terlibat pada masing-masing proses dapat diidentifikasi. Nah, yang pertama di sini ada konteks diagram. Ada beberapa entity seperti owner, pelanggan, supplier, calon pelanggan, karyawan, dan kasir. Misalnya kita mulai dari kasir. Kasir yang melakukan transaksi penjualan kepada pelanggan. Dari kasir ini dapat memasukkan input barang ke sistem, terus input data pelanggan, input data pembelian, penjualan, dan sistem mengeluarkan output berupa info barang yang dibeli dan info barang yang terjual. Terus ada karyawan, dapat melakukan input data barang, terus outputnya bisa info stok barang, laporan penjualan pembelian, info barang yang harus dibeli. Sini calon pelanggan, misalnya entity yang pertama kali ingin melakukan transaksi, menginputkan atau mencari barang yang akan dibeli di sistem, dalam sistem. Terus sistem mengeluarkan output berupa info ketersediaan barang. Calon pelanggan ini nyari barang misalnya, ada nggak barangnya? Kalau ada ya dikasih tahu ke calon pelanggan. Misalnya udah jadi pelanggan, cari barang, barangnya ketemu, terus terjadilah transaksi penjualan pelanggan ke sistem. Terus dari sistem akan output ke pelanggan yang berupa histori penjualan. Di sini misal kita beli barang ke supplier, data barang kosong masuk ke sistem, terus transaksi pembelian masuk ke sistem, terus histori pembelian masuk ke supplier. Untuk owner semuanya berupa input ke owner seperti laporan pelanggan, laporan pendapatan, laporan pembelian, dan laporan penjualan. Seperti ini lah konteks diagram yang kami buat. Setelah konteks diagram ini ada DFD level 0. Nah, di DFD level 0 ini ada 5 proses. Yang sudah ada nomor-nomornya. Yang pertama, proses pencarian barang. Calon pelanggan akan menginput barang yang ingin dibeli, terus infonya akan kembali ke pelanggan. Dan jika pelanggan melakukan transaksi, maka data pelanggan akan masuk ke data store pelanggan, yang nantinya akan masuk ke yang akan diteruskan ke pembuatan laporan. Datanya akan diteruskan ke proses kelima, yaitu pembuatan laporan. Terus kasir, jika pelanggan melakukan transaksi, akan menginputkan data pelanggan, terus katalog barang. Saat pelanggan ingin melakukan transaksi, maka kasir akan melakukan input transaksi penjualan ke proses yang kedua. Proses yang kedua ini adalah melakukan penjualan barang ke pelanggan.
prosesnya adalah pelanggan mencari barang, terus kalau ada melakukan transaksi, terus historinya kembali ke pelanggan. Nah, data penjualan ini masuk ke transaksi jual beli. Pelanggan dilayani oleh kasir dan yang melayani itu datanya masuk ke data store kasir. Nah, data penjualan ini masuk ke data store transaksi jualan beli yang nantinya akan juga masuk ke proses yang kelima, yaitu pembuatan laporan. Dan barang yang dijual ke pelanggan tadi datanya juga masuk ke data store barang yang berupa ID barangnya. Nah, terus pada proses yang ketiga, kasir juga menginfokan kepada proses ini bahwa ada barang yang misalnya kosong yang nantinya akan dipesan kepada supplier. Dari supplier kita akan melakukan transaksi pembelian barang dengan data yang berupa barang yang kosong itu apa aja. Terus kembalikan ke supplier berupa histori pembelian. Nah, dari proses yang ketiga ini juga masuk ID barang ke data store barang apa yang dibeli dari supplier. Nah, data pembelian ini juga masuk ke data store transaksi jual dan beli. Terus pada proses yang keempat ada pendataan barang. Karyawan dapat melakukan input barang ke sistem, terus sistem mengembalikan output berupa stok barang ke karyawan. Juga mengeluarkan info barang yang harus dibeli, misalnya barangnya sudah habis. Dan juga sistem mengeluarkan output berupa laporan penjualan pembelian. Dari proses yang keempat ini, proses akan masuk ke data store karyawan dan data barang juga masuk ke data store barang. Nah, terakhir proses yang kelima, ada pembuatan laporan. Dari semua data store yang sudah ada, misalnya pelanggan, kasir, supplier, barang, karyawan, semuanya akan masuk ke proses yang kelima, yaitu pembuatan laporan yang nantinya akan menghasilkan output berupa cetak laporan pendapatan, cetak laporan penjualan, cetak laporan pembelian, cetak laporan pelanggan kepada owner. Itu untuk yang dev di level 0. Terus ini dev di level 1 untuk proses pembelian barang. Pelanggan mencari barang yang dibeli, terus masuk proses yang pertama itu untuk pencarian barang. Jika barangnya ada, kasir akan menginputkan data barang. Lanjut ke proses yang kedua. Cetak nota, cetak kartu pelanggan. Terus dari nota ini kembali ke pelanggan. Data pelanggan masuk ke cetak nota. Terus data pelanggan juga masuk ke cetak laporan pelanggan yang akan dilaporkan nanti ke owner. Terus yang kedua, proses penjualan barang ke pelanggan. Nah, dari pelanggan ini misalnya ingin beli barang apa, inputkan dulu. Terus dicarikan barangnya, ID barangnya dari data store barang, terus ID pelanggan juga masuk ke proses itu. Yang melayani adalah kasir, jadi kasir yang melakukan input transaksi penjualan. Pelanggan juga melakukan transaksi penjualan. Setelah penjualan tadi sah, maka datanya akan masuk ke data store transaksi penjualan dan pembelian. Data penjualan barang nanti akan masuk ke histori penjualan, akan dikembalikan ke pelanggan. Nah, data penjualan tadi juga masuk ke cetak atau tampil laporan penjualan. Laporan penjualan akan ditampilkan dan diberikan ke owner. Terus proses selanjutnya adalah proses pembelian barang dari supplier. Sama seperti sebelumnya, barang yang dibeli itu apa aja dicari dulu dari supplier, ID supplier masuk, barang apa yang ingin dibeli masuk, ID-nya, terus yang melayani adalah karyawan, transaksi pembelian. Data pembelian tadi juga masuk ke data store transaksi. Terus data pembelian tadi masuk ke data pembelian barang, nanti dikembalikan ke supplier. Dan data pembelian juga masuk ke cetak atau tampil laporan pembelian. Laporan pembelian akan masuk ke owner.
Oke, proses selanjutnya adalah proses pendaftaran barang. Nah, yang berperan pada input barang atau pendataan barang ini adalah karyawan. Karyawan menginputkan data barang baru, terus data barang masuk ke data store barang, infonya kembali lagi ke karyawan. Terus proses yang kelima adalah proses pembuatan laporan. Nah, yang berperan di sini juga karyawan. Semua data pembelian, penjualan, pelanggan masuk ke inputan, terus dari situ jadilah output data pendapatan dan data pelanggan masuk ke data store transaksi penjualan dan pembelian. Setelah itu data pendapatan masuk ke penghitungan pendapatan dan kembali lagi ke karyawan. Dari data store transaksi penjualan dan pendapatan ini, pembelian ini menghasilkan data pendapatan yang nanti akan diserahkan ke owner. Oke, sekian presentasi untuk bab 5 dan bab 6. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya yaitu bab 7, pemodelan data. Database yang kami gunakan yaitu RDBMS SQL Server 2018. Berikut adalah ERD dari sistem informasi yang kami buat. Yang pertama, karyawan terdiri dari ID karyawan, tipe datanya medium integer, lebarnya 10 sebagai primary key. Untuk kolom yang selanjutnya username, tipe datanya varchar, lebarnya 10. Yang ketiga password, tipe datanya varchar, lebarnya 60. Lalu yang terakhir ada nama, tipe datanya varchar, lebarnya 50. Tabel yang selanjutnya itu ada pelanggan. Yang pertama ada ID pelanggan, tipe datanya medium integer, lebarnya 10 sebagai primary key. Yang kedua ada nama, tipe datanya varchar, lebarnya 50. Yang ketiga alamat, tipe datanya teks, lebar 100. Yang keempat ada telepon, tipe datanya varchar, lebar 15. Yang selanjutnya ada tabel supplier. Yang pertama ada ID supplier dengan tipe data medium integer, lebar 10 sebagai primary key. Yang kedua ada nama, tipe data varchar, lebar 50. Yang ketiga ada alamat, tipe data teks, lebar 100. Yang terakhir ada telepon, tipe data varchar, lebar 15. Terus selanjutnya ada tabel barang, yaitu ada ID barang, tipe datanya medium integer sebagai primary key. Lalu kode barang, tipe datanya varchar, lebarnya 50. Yang ketiga ada nama barang, tipe datanya varchar, lebarnya 50. Yang keempat ada total stok, tipe datanya integer, lebarnya 10. Yang kelima ada ID kategori, tipe data integer sebagai foreign key dari tabel kategori. Yang terakhir ada kolom ID merek, tipe data integer, lebar 10, dan foreign key dari tabel merek. Yang selanjutnya adalah ada tabel kategori barang. Yang pertama, kolom ID kategori, tipe data integer sebagai primary key, dan nama kategori, tipe data varchar, lebar 50. Selanjutnya ada tabel merek barang. Untuk nama kolom yang pertama ada ID merek, tipe data integer, lebar 10 sebagai primary key. Yang kedua ada nama merek, tipe data varchar, lebar 50.
Yang tabel selanjutnya yaitu penjualan. Di tabel penjualan terdapat kolom yang pertama ada ID penjualan, tipe datanya integer sebagai primary key, lalu ID barang, tipe datanya medium integer, lebar 10, origin key dari barang, tabel barang. Yang ketiga nomor nonota, tipe data varchar, lebar 50, lalu ada tanggal, tipe datanya date time. Yang kelima ada grand total, tipe data desimal. Yang keenam ada keterangan lain, tipe data teks. Yang ketujuh ID supplier, medium integer, lebar 10, origin key dari supplier. Yang terakhir ada tabel pembelian. Kolom pertama ID pembelian, tipe data integer sebagai primary key, nomor nota, tipe data varchar, lebar 50, lalu tanggal, tipe datanya date time, lalu kolom harga satuan, tipe data desimal. Yang kelima ada jumlah beli, tipe datanya integer, lebar 2. Lalu yang keenam ada total, tipe datanya desimal. Yang ketujuh ada bayar, tipe data desimal. Yang kedelapan ada kolom keterangan lain, tipe data teks. Lalu ada kolom ID pelanggan, medium integer, lebar 10, origin key dari karyawan, dari pelanggan, mohon maaf. Lalu ada ID karyawan, tipe data medium integer, lebar 10, origin key dari tabel karyawan. Dan yang terakhir ada ID barang, tipe data medium integer, origin key dari tabel barang. Sekian dari saya, bila ada kesalahan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya saya Surdatira dengan NIM 18112229. Saya akan menjelaskan bab 8, yaitu perancangan antarmuka atau interface dari sistem informasi yang kami rancang. Di halaman pertama di sini kami membuat halaman new user login dan sign up. Menu login digunakan untuk user masuk karyawan. Login dilakukan dengan menginputkan user ID dan password yang sudah terdaftar pada sistem. Berikutnya ada menu sign up, digunakan untuk mendaftarkan karyawan baru atau bagi karyawan yang belum terdaftar di sistem. Setiap karyawan yang login ke dalam sistem informasi ini memiliki 3 hak akses. Masing-masing memiliki 1 hak akses. Berikut adalah hak akses yang kami berikan pada rancangan informasi ini. Yang pertama ada hak akses admin, yaitu kontrol penuh pada sistem informasi yang hanya dapat diakses menggunakan akun owner atau pemilik toko. Kemudian ada hak akses kasir, melakukan transaksi jual beli dan perhitungan otomatis pada item yang sudah berhasil terjual. Berikutnya ada hak akses staff warehouse, melakukan kontrol terhadap stok barang pada gudang dan toko. Dan ini adalah antarmuka sistem. Yang sebelah kiri ada menu sign up dan yang sebelah kanan ada halaman login, halaman sign up dan halaman login. Berikutnya adalah penjelasan setiap field dari antarmuka ini. Terdapat user ID dengan tipe field yaitu text single line, tipe data varchar, status mandatory, deskripsinya yaitu kode dari user type yang unik. Berikutnya ada password, full name, identity number, masing-masing menggunakan tipe field text single line. Kemudian untuk yang password dan full name menggunakan varchar dan identity number menggunakan integer. Semuanya mandatory untuk status dan deskripsinya password yaitu password dari user type yang unik. Berikutnya ada full name, nama lengkap user, identity number itu nomor identitas kartu tanda penduduk user. Berikutnya ada kontrol aksi dari antarmuka ini. Yang pertama ada kontrol aksi login, sign up untuk berikutnya, kemudian ada forgot password.
Nah, untuk login dan sign up menggunakan tipe button, sedangkan forgot password itu hyperlink. Login itu dilakukan untuk pengecekan data yang diinput terhadap sistem, dan jika benar maka masuk ke dashboard. Untuk sign up itu yaitu pendaftaran. Pada menu sign up, tombol login ini, tombol sign up ini akan menyimpan data yang telah diisi ke dalam sistem. Berikutnya forgot password dengan tipe hyperlink merupakan hyperlink untuk lupa password, yang ketika diklik akan mengirim pesan otomatis yang akan terkirim ke notifikasi yang dapat diakses oleh owner toko dan dilakukan reset password atau atas konfirmasi owner toko. Berikutnya ada halaman admin dashboard. Pada halaman ini halaman ini tuh dibuat khusus untuk owner dari toko ini. Halaman ini menampilkan laporan-laporan utama pada toko ini. Berikut adalah antarmuka sistem dan penjelasan deskripsi field-nya sebagai berikut. Ada field yaitu ada kasir, staff, stationery, from, to, search for anything, employees. Untuk tipe field dari kasir, staff, dan stationery yaitu DDL. Berikutnya untuk statusnya mandatory dan format value-nya menyesuaikan dari option tadi, ada cashier staff seperti itu. Juga stationery, food, etc. and karta. Untuk deskripsinya kasir itu ini tuh berguna untuk pemilihan hak akses yang diberikan oleh owner toko terhadap karyawan toko. Begitu juga staff dan tipenya yaitu dan nomor 4 tipe stationery ini tuh juga option ya. Untuk default value-nya itu ada stationery, food, dan lain-lain. Pemilihan tipe dari stok item yang tersedia di toko untuk deskripsinya. Ada from, to, yaitu tanggal dia mulai dan tanggal berakhirnya. Dia itu digunakan untuk melihat rentang rincian dari sistem informasi ini. Berikutnya ada search for anything, yaitu dengan tipe field search. Ini itu untuk kolom pencarian, tipe datanya varchar. Kemudian ada employees. Nah, ini tuh tipe fieldnya tabel, menampilkan informasi-informasi karyawan di sini. Baik, untuk kontrol aksi di sini ada dashboard, report, see all, detail, salary. Dengan semuanya itu bertipe button dengan deskripsi dashboard itu merupakan tombol masuk atau beralih ke halaman dashboard. Kemudian ada report, tombol untuk masuk atau beralih ke halaman report. Berikutnya ada see all untuk menampilkan seluruhnya. Ada detail untuk menampilkan halaman detail karyawan. Berikutnya ada salary, ini untuk penghasilan karyawan. Berikutnya ada admin report. Nah, pada halaman ini berisi laporan keuangan dan penjualan dari toko yang otomatis dihitung oleh sistem. Laporan ini juga dapat diekspor dalam bentuk Excel dan PDF. Halaman ini hanya dapat diakses oleh pemilik toko atau akses penuh yang telah diberikan oleh pemilik toko. Berikut antarmuka sistemnya. Dan berikut juga antarmuka sistem. Ini ketika kita klik button ekspor. Nah, di sini akan muncul detail ekspornya seperti nama, file type-nya yang bisa kita option, kita pilih antara PDF dan XLS, yaitu Excel format. Ada tanggal dan lokasi penyimpanan. Berikutnya ada button ekspor. Nah, untuk penjelasan field-nya yaitu tadi ada field name, file type, date, to, from, to. Nah, kira-kira sama untuk yang to, from, date, file type, name seperti yang tadi sudah saya jelaskan, yaitu ini merupakan untuk detail dari field-field yang ada di halaman ini. Untuk statusnya semuanya mandatory di sini. Oke, berikutnya ada kontrol aksi. Semuanya juga button di sini, yaitu ada kontrol aksi dashboard, report, month, week, export. Dengan masing-masing deskripsi, yaitu dashboard itu untuk masuk atau beralih ke halaman dashboard, report untuk masuk atau beralih ke halaman report, month dan week ini untuk pemilihan tampilan grafik yang akan ditampilkan. Kalau month itu dalam bulanan, week mingguan. Berikutnya ada export. Nah, yang export ini merupakan tombol ketika diklik melakukan fungsi export, laporan menjadi file export, menjadi file Excel dan PDF.
Berikutnya adalah halaman employee, detail, dan salary. Nah, pada halaman itu untuk menampilkan detail dari karyawan, gajinya, untuk penghasilan detail karyawan. Nah, di sini berisi ada nama, terus ada tanggal pemberian penghasilan, statusnya sudah diberikan apa belum, berikutnya ada nilai penghasilan mereka, total kehadiran mereka, dan persentase dari kehadiran mereka. Ini adalah tampilannya dan penjelasan deskripsi field-fieldnya. Di sini ada field employee salary calculation dengan tipe field table, employee detail table, search for anything, SCH atau search. Statusnya ada DDO. Berikutnya ada kontrol aksi, yaitu ada dashboard, report back. Kontrol aksi ini semuanya button untuk kontrol aksi untuk beralih halaman. Berikutnya ada staff warehouse dashboard. Nah, ini halaman yang menampilkan info dan laporan dari gudang dan supplier. Ada berikut adalah tampilannya, yaitu ada antarmuka sistemnya. Nah, di sini untuk yang staff warehouse dashboard ada nama, ID supplier, address, mobile, nomor stock, order. Ini cuma halaman utama kayak dashboardnya, dan deskripsinya ada supplier list, stock order, stationery, from to search for anything. Ini field-field yang ada di tampilan tadi. Berikutnya ada kontrol aksi, ada dashboard, report, stock, details, see all. Semuanya bertipe button atau tombol ya, dengan deskripsi masing-masing, yaitu dashboard sebagai tombol untuk masuk atau beralih ke halaman dashboard, report untuk masuk ke halaman report, stock ini masuk ke halaman detail stock, dan detail untuk detail dari supplier. Kemudian ada CO menampilkan seluruh detail dari stok produk. Nah, berikut adalah staff warehouse stock. Nah, pada halaman ini menampilkan info dan laporan stok barang atau item yang tersedia di toko. Nah, di sini terlihat available stock dengan stoknya berapa, sisa berapa, dari berapa gitu. Kemudian ada send requisition, ini adalah pengiriman permintaan untuk penambahan stok. Dengan penjelasan deskripsi semua fieldnya, ada label stok dari from to kayak xx slash berapa gitu, ada nama item, search for anything dengan tipe label, dan search. Nah, kemudian ada kontrol aksinya, yaitu sama, dashboard, requisition, add new requisition. Yang berbeda di sini ada requisition. Nah, di sini tuh tipe datanya button, yaitu tombol untuk masuk atau beralih ke halaman requisition atau permintaan. Kemudian ada tipe tab, yaitu add new requisition, tombol untuk masuk ke tab pemesanan atau permintaan. Ada add new stock, available stock, see all, send requisition. Ada tab, ada button dan button. Berikutnya ada staff warehouse add new stock. Nah, di sini antarmuka sistemnya, berikut adalah antarmuka sistemnya dengan guna halaman ini, yaitu menambahkan stok item ke dalam sistem. Dalam halaman ini, staff warehouse dapat menginputkan barang-barang untuk didaftarkan ke dalam database sistem aplikasi. Berikutnya ini penjelasan deskripsi fieldnya, terdapat barcode atau item ID-nya di sini. Kemudian ada kategori, item name, merek, dan search for anything. Untuk barcode ini tuh merupakan ID dari barangnya. Kemudian kategori ini, kategori barangnya, dia tipe fieldnya DDL, drop down list. Untuk yang barcode tadi itu text single line, item name text single line, merek text single line. Nah, untuk item name ini, field untuk nama item, merek ini untuk menuliskan merek dari item yang kita input. Untuk kontrol aksinya sama, itu dashboard, requisition, add new stock, available stock, add new requisition, dan complete. Bedanya di sini ada complete, yaitu tombol untuk mengirim dan menyimpan data yang di-input dalam database sistem.
Berikutnya ada halaman staff warehouse at new requisition. Nah, di sini tuh halaman yang berfungsi untuk memesan stok kepada supplier. Dalam teks ini, staff warehouse dapat mengirimkan list item atau barang yang mau dipesan kepada supplier. Berikut antarmuka sistemnya. Nah, untuk penjelasan deskripsi field-nya ada field add new requisition dengan tipe field table. Kemudian ada search for anything. Dengan add new requisition itu merupakan field untuk mengisi barcode atau ID item atau barang. Kemudian ada search for anything, itu kolom pencarian. Kontrol aksinya sama seperti halaman sebelumnya, kurang lebih sama. Berikutnya ada staff warehouse add new requisition dan confirmation requisition list. Pada page ini merupakan halaman konfirmasi requisition list untuk siap dikirim kepada supplier. Seperti ini, ada detail dari permintaannya, nama yang bertanggung jawab atau nama staff warehouse-nya, dan kemudian ada di sini kepada ID supplier yang dituju, dan ada tabel permintaan, yaitu berisi item name dan quantity atau banyaknya. Ada tombol reject dan send. Yang reject ini untuk decline atau menggagalkan atau membatalkan permintaan, send untuk mengirim permintaan kepada supplier. Seperti ini tampilannya ketika sudah dipilih send. Nah, di sini akan ada tabel requisition dengan berisi nama, tipe suppliernya siapa, nomor suppliernya, kemudian ada status. Nah, ada stok, ini menampilkan informasi tadi ya, stok dan order tadi. Nah, ini penjelasan deskripsi field-nya, beberapa sudah saya jelaskan sebelumnya, tadi ada name, position, mobile, to requisition list, dan requisition. Kontrol aksinya sama, ini merupakan kontrol untuk tadi ada dashboard, requisition, stock rejection, see all, button, logo, delete. Semuanya button ya di sini. Oke, berikutnya ada halaman kasir. Nah, ini merupakan halaman utama kasir. Halaman kasir ini merupakan halaman yang menampilkan perhitungan transaksi pada pembelian barang yang dihitung secara otomatis oleh sistem. Halaman ini hanya dapat diakses oleh kasir. Pada halaman ini, berikut adalah tampilan halamannya. Pada halaman ini berisi ada barcode, amount, date, time, invoice number, dan tombol aksi yaitu accept. Kemudian ada view tabel item di mana ini merupakan item-item yang dibeli oleh pelanggan. Kemudian ada keterangan harga total dan uang yang diterima dari pelanggan serta kembalian untuk uangnya. Ada tombol konfirmasi berikutnya. Nah, ini untuk penjelasan field-field yang ada tadi. Seperti yang dijelaskan tadi, ada barcode, amount, date, time, invoice number, item, money, total. Nah, invoice number ini nomor nota pembelian yang mana sifatnya mandatory dan otomatis create by system, menyesuaikan dengan tanggal, waktu, dan jenisnya. Untuk barcode ini yaitu kode item, jadi ketika barcode-nya berhasil diinputkan, maka item yang sesuai dengan barcode itu akan muncul. Ada kontrol aksi seperti tadi, ada kasir order book. Nah, ini tuh halaman daftar item transaksi pada kasir dalam jangka waktu tertentu. Jadi ini merupakan halaman yang menampilkan list order yang sudah sukses pada kurun waktu tertentu. Nah, di sini ada berikut antarmuka sistemnya, merupakan tabel order list. Di sini berisi nama item, item type, barcode dari itemnya, unit price-nya, ada invoice number-nya berapa, client ID-nya, dan order date-nya. Di sini ada total order dari seluruh order yang terjadi pada tanggal tertentu yang kita pilih pada from dan to di situ, dan di sini langsung ada gross profit atau pendapatan dari total order yang sudah masuk.
penjelasan deskripsi fieldnya kurang lebih sudah saya jelaskan tadi di antarmuka sistem ini. Berikutnya ada UI flow. Nah, di UI flow ini jadi di UI flow ini ada pertama yaitu user dipersilahkan untuk sign up atau mendaftarkan akunnya. Berikutnya ketika sudah terdaftar akunnya, mereka bisa langsung saja login, dan pada login ini mereka memiliki akses masing-masing. Misalnya di sini ada karyawan login. Nah, dia merupakan karyawan staff warehouse, maka dia ketika login dia akan masuk ke alur yang sebelah sini, ada login staff warehouse. Dia akan masuk ke ada dashboard stock requisition. Nah, ketika di dashboard dia akan terlihat seperti apa ya, sekilas atau rincian dari gudang, barang yang tersedia, siapa saja supplier, dan barang apa yang sering terjual dan yang masuk. Berikutnya dia ada halaman stok. Nah, pada halaman stok ini tuh berguna untuk menambahkan stok atau permintaan. Dia akan ketika masuk ke halaman add new stock requisition, di sini mereka atau staff warehouse akan mendapatkan menu untuk menambahkan stok atau permintaan, dan berikutnya akan masuk ke halaman requisition konfirmasi ke supplier. Jadi di sini permintaan tadi akan masuk ke halaman konfirmasi, yang mana halaman konfirmasi ini ketika diklik konfirmasi atau accept atau setuju, maka ini akan masuk sebagai status permintaan stok ke supplier. Nah, akan masuk ke halaman requisition atau halaman permintaan. Nah, ketika status permintaan sudah komplit atau supplier sudah mendatangkan barang yang diminta, maka staff warehouse akan menambahkan stok di sini dan akan balik lagi ke halaman stok di sini, yaitu stok akan berubah sesuai dengan yang sudah didaftarkan. Berikutnya ketika kita login sebagai kasir, maka akan mendapat akses kasir, yang mana akses ini berguna atau bekerja hanya pada halaman kasir. Nah, di sini akan muncul halaman pertama kasir. Di sini kasir dapat melakukan proses transaksi pembelanjaan, dan ketika sudah selesai di sini akan ada halaman order list. Nah, pada halaman order list ini kasir dapat melihat barang apa saja yang sudah terjual, total pendapatannya berapa, dan ada pilihan rentang waktu untuk melihatnya. Berikutnya ada login admin. Nah, login admin ini ada halaman admin report dan admin dashboard. Untuk yang admin report di sini muncul rincian dari laporan-laporan untuk toko. Nah, ketika admin ingin ekspor laporan baik itu sebagai PDF dan Excel file format, admin bisa dapat langsung masuk ke button ekspor laporan, yang mana akan munculkan munculkan sebuah pop-up berisi detail dari ekspornya. Kemudian ada admin dashboard. Di sini ada admin dashboard utama, di sini ada rincian utama dari toko, ada siapa saja karyawannya, ada stok barangnya, kemudian grafik penjualan. Kemudian ketika dia memilih tombol detail akan muncul detail karyawan, ada berisi nama, nomor identitas, nomor telepon, dan lain sebagainya. Berikutnya di sini juga ada tombol perhitungan gaji. Jadi perhitungan gaji di sini akan otomatis terhitung by system. Jadi itulah UI flow dari sistem informasi toko pecah belah Haji Ahmad. Jadi sekian presentasi kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.